ada yang alumni juga ada yang gabung hari ini. Silakan Bu Yusi dibuka dulu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Saya Yusi Rahmaniar akan memandu Bapak dan Ibu pada kegiatan kemah riset hari ini. Bersama kita sudah ada Bapak Usep Suhud, PhD, yang akan membawakan materi penulisan artikel. Bapak Usep Suhud adalah dosen Fakultas Ekonomi UNJ, S1 dan S2 MM, dan dosen prodi di Doktor Ilmu Manajemen di Pasca Sarjana UNJ. Sebelumnya tadi seperti yang diminta oleh Bapak Usep, saya ingin teman-teman atau mahasiswa yang sudah melakukan penelitian akan memulai penelitian. Silakan raise hand. Akan memulai penelitian. Silakan raise hand. 1, 2, 3. Oke, 4. Hanya 4 yang baru memulai. 5. Sudah 5 saja. Oke. Selanjutnya untuk teman-teman mahasiswa yang sudah berada di tengah penelitian, sudah menjalani penelitian namun belum selesai. Silahkan raise hand. Tidak ada tambahan raise hand? 4 raise hand? 5 raise hand? 4 raise hand. Oke. Mungkin tadi yang diminta adalah 5 orang dari masing-masing tahap ya Pak Usep ya. Jadi yang memulai mungkin 2 orang, kemudian yang sedang di tengah-tengah penelitiannya 3 orang ya Pak Usep ya, begitu? Oke, saya minta ya mungkin yang baru mulai tadi kan Mas Feril, kemudian Ibu Vivi, dan Ibu Endang. Lalu Ibu Miss Salina, dan satu lagi mungkin ada yang mau berpartisipasi. Satu lagi, saya butuh 1 orang lagi. Saya baru mulai, Bu Yusi. Oke, Ibu Yana. Ya, jadi Pak Usep ada 5 mahasiswa, Ibu Yana, Bapak Feril, Ibu Vivi, Ibu Endang, dan Ibu Misalina. Silahkan kepada Pak Usep, waktu dan tempat saya persilahkan. Thank you Mbak Yusi. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang semuanya. Salam kenal bagi yang belum kenal saya. Buat beberapa dari Anda yang saya kenal atau yang Bapak Ibu kenal. Hari ini topiknya tentang penulisan artikel ya, artikel ilmiah. Bagi sebagian orang menulis artikel pasti sesuatu yang challenging. Bagi yang lain kemungkinan ya gampang gitu loh. Ya. Saya sharing aja karena pasti di atas langit ada langit. Dan ini saya mau sedikit pamer. Sebentar, saya pamer sesuatu. Kenapa? Karena saya baru dapat kabar sesuatu ini tadi malam. Saya mau share screen dulu. Jadi tadi malam saya dapat kabar dari sahabat saya bahwa artikel saya tentang tentang boykot
consumer boycott itu sudah publish ya. Jadi ini saya cek dan ternyata alhamdulillah Health Marketing Quarterly cuman Q3 sih. Tapi bagi saya yang biasa-biasa saja ini, ya alhamdulillah lah ini achievement buat bagi saya ya. Jadi saya ingin merayakannya dengan Anda bahwa ini salah satu milestone ya. Dan saya rasa bagi sebagian Anda mungkin sudah pernah ada di titik ini, bagi sebagian lain mungkin masih berharap untuk bisa pada titik ini. Ini biasanya saya mau cerita dulu sebelum ke inti apa yang akan aktivitas kita hari ini. Jadi berapa tahun terakhir saya menjalin sebuah kerjasama dengan teman saya dulu, S3 saya di sebuah kampus di Australia. Jadi kami ada satu tempat ya, jadi namanya tuh kayak workstation, di mana di situ ada sekitar 11 atau 12 mahasiswa PhD. Saya datang tiap hari, bahkan Sabtu Minggu pun biasanya adalah sejam 2 jam saya luangkan waktu untuk tetap ke kampus ya di workstation saya. Berapa kali saya harus nginep juga di kampus gitu. Kalau di kita di UNJ terutama kayaknya belum sampai ke situ ya. Dan teman saya ini orang Jordan, sama juga ulet banget gitu. Rutin kalau dia tapi emang nggak sampai gila-gilaan kayak saya. Karena saya menganggap gini, kalau saya tuh orangnya karena nggak pinter gitu, jadi orang lain mungkin baca sekali ngerti, kalau saya mungkin 10 kali baru ngerti. Jadi saya mencoba melipat gandakan usaha saya untuk bisa paham. Nah, berapa tahun terakhir saya eh, kontak teman saya ini, ayo dong kita kerjasama gitu. Jadi saya bikin draft, nanti sama dia, saya nyari data di sini di Indonesia, saya bikin draft, terus kemudian saya kirimkan ke teman saya itu, dan dia terus kemudian nambah-nambahin dan seterusnya, termasuk dia yang mencarikan kemana jurnal itu harus dikirimkan. Gitu ya, itu proses kerjanya seperti itu. Nah ini saya percaya Bapak Ibu sebagian mungkin menggunakan kuantitatif, sebagian lain menggunakan kualitatif. Hari ini, insya Allah hari ini, saya akan fokus yang ke kuantitatif ya, yang kualitatif mungkin nanti di another opportunity, kita akan step by step bagaimana menulis. Ini kita punya waktu sampai kapan Mbak Yusi, di mana nanti tentu tidak akan jadi utuh gitu ya. Tapi setidaknya kita akan mulai dari nol, dari artikel ini, saya akan menyiapkan satu halaman kosong ya, jadi Bapak Ibu nanti ngelihat proses ngalirnya gitu. Maka menulis artikel ini kayak apa ya? Kayak kita ngebangun sebuah rumah, Bapak Ibu. Kalau Anda bisa mengerjakannya sendiri gitu kan. Anda bisa suruh orang untuk mengerjakan. Kalau Anda mengerjakan sendiri artinya nanti yang bisa mengerjakan Anda akan menjadi bisa mengerjakannya. Tapi kalau Anda menyuruh orang untuk mengerjakan, Anda nggak akan hasilnya bagus, tapi Anda tidak punya peran di situ gitu. Anda cuma nama Anda aja di situ, tapi Anda nggak punya skill apa-apa nantinya. Ya. Saya akan sebentar, saya akan menyiapkan sebuah data. Sebentar ya, kita akan mulai dari, anggaplah ini mulai dari nol. Oke, saya share screen. Cuman share screen-nya ini harus begini gitu. Bapak Ibu, ini saya buka hasil. Saya biasa menggunakan Amos. Ini ada berapa variabel? Ada 6 variabel, Bapak Ibu. Ini akan saya copy paste ke standardize.
Saya cek dulu hasilnya seperti apa. Ini penelitian saya beberapa waktu yang lalu memang belum saya tulis, ini baru saya olah ya. Jadi ini kita nggak nol banget, tapi biasanya gini, ini juga saya sarankan Bapak Ibu kalau udah menulis menulis proposal kan ya, terus cari data, udah gitu taruh proposalnya, udah taruh gitu. Kita akan mulai lagi dari nol gitu. Ya itu the way saya manage penulisan artikel saya. Saya buka dulu. Ya. Nah, untuk artikel biasanya kita ada introduction, ada literatur review, ada methods. Method itu masih riset method, terus kemudian ada result, terus kemudian ada references. Ya. Ini untuk memudahkan saya, introduction saya akan klik di sini. Jangan dulu pasang judul, karena judul kadang sangat mengganggu. Jadi kalau kita udah pasang duluan judul, kita akan berusaha untuk memfitkan, menyinkronkan dengan judul, padahal hasilnya belum tentu seperti itu. So, the title behind introduction, dan saya akan mulai dari sini. Ya, ini akan saya copy, lalu akan result ya. Nah, ketika result, yang perlu saya lakukan adalah saya tulis adalah partisipan. Ini saya nulisnya nanti dalam bahasa Indonesia aja dulu ya. Tapi ini untuk outline-nya saya rasa nggak apa-apa pakai bahasa Inggris. Partisipan, terus kemudian validity and reliability. Yes. Untuk bab 4 nggak banyak-banyak sih. Gitu. Cuman ini aja, kita nggak perlu menulis yang lain-lain. Nah, yang saya lakukan barusan adalah masuk ke hypothesis testing. Saya crop. Ini penelitian saya tentang ini. Tadi saya belum ngelanjutin omongan saya. Tentang museum 3D. Jadi waktu itu saya ke Semarang. Waktu itu saya ada kunjungan ke Semarang ya. Terus kemudian penasaran aja, ada apa sih museum 3D itu kayak gimana? Bagi teman-teman yang udah pernah berkunjung ke museum 3D, mungkin udah paham ya isinya kayak gimana. Tapi buat yang lain mungkin bingung juga. Nah, ini akan menarik. Kenapa? Karena ternyata, jadi saya pergi ke sana tuh dengan teman-teman kerja saya, bahkan dengan Pak Direktur, saat itu beliau masih dekan ya. Kalian udah kenal ya, Direktur Pasca. Itu ya ampun noraknya luar biasa, foto udah kayak anak-anak ABG gitu kan. Karena ternyata itu apa ya, 3D, tapi mungkin orang Indonesia kan suka kreatif ya, istilahnya 3D, padahal sebetulnya bukan 3D, itu karena perspektif aja ya gitu. Jadi kayak selfie museum menurut saya mah ya. Oke, nah di sini saya pakai figure, terus kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya teman-teman nggak selalu harus diterima ya. Sebentar, saya sini lagi. Nah ini, jadi ketika traveling tuh orang kadang-kadang cenderung keluar aslinya. Jadi yang tadi saya bilang norak-norak itu mungkin aslinya emang norak gitu ya. Foto, jungkir balik, ketawa dan seterusnya. Apalagi kan di sana para petugasnya ya, stafnya itu ngarahin kita gitu. Bapak, coba di sini Pak, Ibu coba duduk di sini mendongak dan seterusnya. Jadi mereka tuh
para staf museum itu merangkap sebagai apa istilahnya pengarah gaya gitu. Dan kami ya dosen-dosen ya ikut-ikutan aja. Ya kayak saya sih noraknya sama gitu. Jadi ini yang oke, kembali lagi ke ini mana saja sih eh, kita bisa mulai dari mana gitu. Tadi saya bilang lupakan dulu proposal, singkirkan, kita akan mulai menulis dari nol lagi gitu. Nah, ini yang saya lakukan biasanya, dan mengerjakan kayak gini tuh harus dedicated gitu loh. Sejam, misalnya sehari sejam, sehari setengah jam gitu. Ya, sama aja Bapak Ibu mengerjakan tesis, disertasi, nggak harus seharian penuh nongkrongin disertasi ya. Ini saya menggunakan istilah PET. PET itu jalur. Terus ini label ini saya ganti dengan result. Oke. Lihat di sini. Ini paling kiri kan destination image ya. Destination image itu destination image ke novelty seeking. Ini saya tulis dulu hypothesis. Destination image ke novelty seeking berarti di sini H1 ya. Terus destination image ke visit intention H2, ke destination image ke perceived value H3, destination image ke perceived tarif H4, right? Jangan lupa hipotesis itu biasanya dia angka 1-2-nya ini lebih kecil. Ini secara internasional pengakuannya kayak gini. Terus dari sini saya novelty seeking ke visit intention, berarti H5, novelty seeking ke perceived value ya, H6, terus kemudian perceived tarif ke visit intention H7, kemudian perceived tarif ke perceived value H8, perceived tarif ke visit intention. Sorry. Oh, ada yang ketukar. Perceived value ke visit intention ini H9, sorry. Perceived tarif ke perceived value yang ini H7 ini ya. Oke. Nah, ini kita susun kemudian berdasarkan ininya ya. H1 ke sini, kemudian H2, kemudian H3, kemudian H4, H5, H7, oke. Ya, ini tinggal diperkecil aja. Bapak Ibu kalau ada yang gemes-gemes geregetan dengan apa yang saya lakukan, silakan kalau mau ada yang ditanya. Sorry. Biasanya 11, terus ini saya Times New Romance di mana-mana di ini ya digunakan. Terus ini result itu kalau untuk ini biasanya eh,
Tadi ada 2 kolom yang tidak dimuncul, yang saya hapus karena biasanya tidak perlu dilaporkan. Jadi yang penting, hipotesis ya, hipotesis itu biasanya larinya ke CR. CR itu critical ratio. Jadi yang ini diterima, kenapa? Karena nilainya 0, diterima. Kita tulisnya accepted aja ya. Ini rejected. Ini sebentar, yang accept itu yang 0 nilainya tuh yang ups. Tolaknya banyak ya. Nggak apa-apa. Ya, sampai sini Bapak Ibu bisa ngikutin ya, mudah-mudahan. Ini saya kasih, jangan lupa ininya langsung reference insert table ya. Ini apa sih summary of the hypothesis testing ya. Di sini adalah biasanya saya kasih nama structural of the model test gitu. Structural model of Oke. Nah, ini saya rapikan Bapak Ibu kalau menggunakan apa American apa tuh cara nulis tabelnya begini. Ingat saya ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah dikasih kotak-kotak semuanya. Ini juga kalau apa rata kiri. Jadi captionnya dirubah. Times New Roman 11. Ininya ini dibikin black rata kiri. Ini ceritanya. A1, H2, H4, 5. Nah, kita mulai aja menulis. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu agak kurang, maksudnya bahasa Inggrisnya agak kurang, jangan khawatir, tulis aja dalam bahasa Indonesia. Misalkan gini, kita tulis tabel 1 menunjukkan hasil pengujian hipotesis, gitu kan? Atau hipotesisnya ada berapa? 9 ya, tulis aja 9 hipotesis. Menunjukkan pengujian sebagai hasilnya, berapa diterima, berapa ditolak. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebagai hasilnya 5 hipotesis diterima dan 4 lainnya ditolak. Nah, yang ditolak apa saja? Berarti H2, H5, H8, dan H9. Terus 5 hipotesis diterima, H1, H3, H4 bener ya? H4, H6, dan H8. Gitu ya. Dan jangan lupa ini bikin seperti ini. Tapi itu nggak apa-apa, nanti aja. Nah, terus hipotesis diterima menurut, nah ini ada buku Hare, saya menggunakan buku Hare tahun berapa. Nah, untuk Hare-nya ini nanti saya
ini dulu, abaikan dulu. Hipotesis diterima jika memiliki skor critical ratio sebesar 1,9 atau lebih besar. Oke, apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Sebentar, saya mau stop share dulu. Ada beberapa yang Oke, saya akan buka Google Translate. Gimana sih? Saya buka Google Translate, saya buka juga yang tadi ya. Bapak Ibu kalau misalkan nggak sabar pengen menerjemahkan, langsung aja Google Translate. Ya, ini udah ada hasilnya, copy. Tapi nggak langsung saya pakai yang kayak gini. Saya biasanya pergi dulu ke Grammarly. Ini buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya udah lebih baik dari saya, sabar ya gitu. Ini adalah proses buat teman-teman yang mungkin belum tidak seberuntung Bapak Ibu yang lain. Nah, ini biasanya mereka tuh nggak suka dengan passive voice ya. Jadi menggunakan kalimat kayak gini, ini bukannya salah, tapi tidak oleh si Grammarly ini. Bapak Ibu bisa download ya, Grammarly itu ada yang free, tapi ada juga yang memang berbayar. Nah, saya karena hampir setiap hari pakai, jadi saya yang berlangganan. Di sini the hypothesis is oh ini saya mestinya sebuah ya. A hypothesis was karena melaporkan. Jadi saya pakai past tense was accepted gitu. Accepted itu accepted ya tadi ya. Jadi ini nggak harus ini ada saran tapi dia bisa diabaikan. According to her, if it has a critical ratio score of 1,9 or greater. Ini udah oke, ini langsung copy paste lagi aja ke sana ya, sorry, ini jadi begini ya. Saya tutup dulu. Nah, Bapak ini udah bisa langsung gitu. Nah, hair-nya ini saya pergi ke referensi. Saya harapkan Bapak Ibu udah terbiasa dengan Mendeley ya. Saya menggunakan Mendeley dalam hal ini. Nah, saya pakai si ini, multivariate. Udah oke. Hair et al. Jadi saya tulisnya Hair et al. Saya menggunakan ini Mendeley versi apa ya, apa versi 7. Ini lihat Bapak Ibu di sini ada apa. Klik dulu. Apa versi ke-7 ya, 7 edition. Udah masuk, ini karena hair-nya sudah saya tulis manual, jadi ini disuppress sehingga tinggal tahunnya aja. Oh ya, jangan lupa saya pergi ke home, normalnya ini saya akan menggunakan Times New Roman 12 1,5 spasi dan rata kiri kanan. Oke. Ini masih nah gitu. Ya, ini lalu pergi ke reference, ini sudah ada, pergi ke reference lagi, insert bibliografi, masuk ke si sana. Oke, masih bisa ngikutin ya teman-teman. Nah ini baru kemudian karena udah jadi, ini. Jadi nggak perlu, yang nggak perlu nggak usah ditulis di sini.
sehari kan maksimal 5 kali sinkronisasi. Aku kurangi dari 65, aku kurangi Nah, jadi di berapa, sini ditolak juga. Kenapa itu mata kuliahnya? saya akan kembali lagi, kita munculkan Bapak Ibu yang ini mungkin sambil berkegiatan yang lain, jangan lupa mic-nya ditutup dulu ya, di mute biar nggak interupsi. Modelnya ini nih saya akan klik copy, lalu pergi ke sini. Berikutnya saya pakai saya nggak pakai GFI, tapi saya pakai yang lain. Jadi nggak semuanya harus ditampilkan, ini tergantung kita maunya yang mana saja. Ups. Terus saya pakai lagi RMC ya. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya akan menuliskan sebuah narasi. Nah, ini kan tadi tabel, ini kan figur 1 ya. Jadi saya tulis, nah ini bisa aja nanti berubah figurnya. Pokoknya tulis dulu figur 1 di bawah, menunjukkan apa tadi ya, model struktural dari rangka teori yang diuji, gitu kan? Model ini sesuai, model ini fit. Fit itu apa sesuai ya? Model ini sesuai, sesuai. Jadi gimana ya sesuai? Saya agak susah kalau dalam bahasa Indonesia. Model ini fit sesuai dengan kriteria, yaitu misalkan gitu ya, nilai P ini ya, probability. Harus nilainya tuh 0,05 atau lebih tinggi, yaitu nilai P sebesar 0,057, K-min garis miring DF sebesar 1,353. Kemudian, nah ini nih udah langsung dihapus aja. Kenapa? Karena tidak penting. Yang penting adalah CFI sebesar berapa CFI? 0,989. Bapak Ibu mesti ngelihat di buku statistik ya, CFI misalkan standarnya itu 0,97 ke atas ya. RMC, dan saya pakai RMC. RMC ini 0,040. Ya, standarnya itu 0,8 atau lebih rendah gitu. Udah begini doang. Dan ulangi lagi kayak tadi lagi, Bapak Ibu pergi ke Google ini. Nah, ini kita copy, lalu pergi ke Grammarly, lalu pergi ke sini. Figur 1 di bawah menunjukkan several model of the framework being tested. Being testednya ini passive voice, katanya dia nggak suka nih si ini. This model fit the criteria. Nih lihat nih, rephrase. Ya, kita klik aja rephrase. Maksudnya suruh diperbaiki. This model fits the criteria. Titik 2, katanya pakai titik 2 ya. Oke, nggak ada masalah gitu. Copy, lalu paste di sini. Udah nggak usah nulis yang lain-lain lagi. Ini aja udah cukup. Nah, terus kemana lagi? Kita bisa kemana lagi aja gitu ya. Di sini sebetulnya ada yang namanya discussion Bapak Ibu. Discussion itu kita kasih ini 2 aja. Discussion.
Ini ada H1 sampai 9 kan ya. Mungkin ini kita tulis begini. Atau mungkin untuk memudahkan nih gimana ya. Saya pakai notepad aja, notepad dihapus. Ya. Terus H2. H3, nah diskusinya tuh H3. Ini hanya untuk outline sementara untuk memudahkan kita. Nanti nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi ini untuk lebih ke organisasian. Terus ya, sampai sini ya. Nah, ini saya ke 3 ya, soalnya ini biar result ini 1, ini 2, ini 3. Saya akan copy, lalu saya akan pergi ke bab 2, teman-teman. Bab 2 ini kita ngomonginnya theoretical background, terus kemudian atau begini ya, kadang-kadang ini saya biasanya tergantung mood saya. Ini kan ngomongin destination image, berarti destination image dulu nih saya tulis. Oke. Terus kemudian di sini ada novelty seeking. Ini kan ada 3 ya Bapak Ibu, ada 4 ya, destination image semua kan. Terus kemudian novelty seeking. Kemudian lihat perceived tarif. Ini perceived tarif. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan lagi dengan ini? Caranya, destination image pasti nanti kita akan, ini hipotesis ini pasti dihapus ya. Tapi sebelum dihapus, biar nggak lupa, jadi gini, kita kayak bikin gini. Satu, saya biasa nulis gini ya. Destination image will have a significant. Kalau ini gampang lah ya bahasa Inggrisnya ya. Nanti ini tinggal copy paste aja, samain aja. Impact on novelty seeking. Ini biasanya dibikin italic. Ini dibikin biasanya. Terus H2 juga. H2. Kita bikin ininya dulu yang mudah-mudah, yang kayak gini kan nggak usah pakai pikiran ya Bapak Ibu sambil nongkrong di kafe, sambil menyusui, sambil apa gitu, ngetik-ngetik aja gitu, nggak usah pakai liar-liar gitu ya. Ini H3, perceive value. Ini H4,
Jadi mana dulu yang mudah dikerjakan ya kerjakan aja dulu gitu. Saya aja nggak selalu begini, kadang mood saya mau bab satu dulu, kadang apa dulu. Kenapa? Karena ini menulis artikel, bukan menulis proposal. Kalau menulis artikel dengan anggapan bahwa semuanya sudah ada di sana gitu, semuanya udah kita lakukan, kita tinggal apa mengembangkan gitu. Itu Bapak Ibu. Oke, sudah. Dan sekarang ininya kita ganti aja bersih value and visit intention. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pengen mudah, kita bisa menggunakan ini penomoran ya, numbering. Nah, ini akan memudahkan. Ini kita ganti dengan bersih tarif and bersih value. Ya. Atau kalau mau huruf besar semua secara konsisten. Oke, terus kemudian ke sini novelty seeking and bersih value. Ini kalau udah ngelihat begini kayaknya saya harap sih pada gatel ya, pengen buru-buru nulis juga. Bapak Ibu nanti ya kapan-kapan kalau kita mau, sebetulnya sekarang kan udah mulai membaik nih ya, Jakarta terutama, kita bisa ini ya, nanti kita booking tempat, kita camp bersama-sama, kita nulis, ada yang menulis proposal barengan biar misalkan 3 hari gitu loh, 3 hari 2 malam di hotel kah, entah di mana, ya pakai biaya sendiri-sendiri lah ya, masa gue yang bayarin. Nah, Bapak Ibu kita sambil nulis, ada yang nulis artikel, hayu gitu. Nanti saya ajak teman-teman yang lain untuk kalau saya minta uang ke inilah ke pasca apa untuk bisa membawa teman-teman yang kira-kira bisa mendampingi Bapak Ibu untuk menulis artikel atau proposal atau bahkan disertasi atau tesis. Nah, dari sini udah bisa dong. Jadi teorinya di sini nih, destination image itu apa sih? Kita nanti cari apa istilahnya, entah itu definisi, entah itu karakteristik, entah itu apa gitu. Kita masukin di sini, lalu ini kita cari, ini kita akan cari. Jadi ini benar-benar chaos ya, maksudnya eh, menulis tuh enggak dari judul, terus bab satu dan seterusnya, enggak, tapi kita bisa mulai dari mana saja. Ini saya tunjukkan kepada Anda bahwa menulis kayak gini tuh bisa mundur maju ya. Udah lengkap semua kah? Gitu. Nah, di sini
Metode saya kasih tulang-tulangnya dulu. Biasanya sampel, terdiri dari sampel, terus kemudian measure. Measure itu alat ukurnya ya. Terus kemudian di sini eh, data analysis methods. Ini aja. Hipotesis testing, oke. Nah, ini nanti saya isi juga yang ini. Oke, dari sini saya udah bisa nafas dulu. Sebagian ini udah masuk. Saya akan ini dulu sesi. Saya sekarang akan ke Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu. Mbak Yusi. Oke, Mbak Yusinya mungkin lagi off. Iya, Ya, Pak Usep. barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau enggak, nanti akan saya lanjutkan. Oke. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Atau saya bacakan dari chat ya? Izin mau tanya, cara membuat penomoran seperti itu bagaimana ya, Pak? Penomoran apa? Ini yang bertanya Bapak Fahmi Ulfah Mawadah, apa Ibu ya ini? Oke. Penomoran yang tadi ya? Itu penomoran yang 1.1, 1.2 Oh, itu yang ini. otomatis dari atas, yang otomatis. Oke, Dari Ibu atas Fahmi dari ya. Ibu iya. Fahmi, Mbak Yusi bukan Bapak Fahmi. Oh iya, Ibu Fahmi. Oke, gini. Kita bisa melakukan penomoran itu jika pertama kita udah pakai heading-heading dulu, Bu. Ya, untuk menunjukkan hierarki bab 1, 2 dan seterusnya. Tadi kalau udah pakai heading-heading, ini aja tinggal pergi ke sini nih, lihat nih, ini ada klik home, ini ada ballot. Belum di-share, ada, Pak Usep. mohon maaf. Ya, jadi ini saya pakai file kosong lagi ya, biar Bapak Ibu. Nah, nanti ini di kelas ada Microsoft Advance ya, apa Microsoft Office Advance. Misalkan yang satu ya, kita tulis introduction. Yang kedua literatur review. Yang ketiga method atau research method. Yang keempat result. Yang keenam conclusion. Oh, tadi saya udah ada conclusion belum ya? References kan? Ini kita buat dulu Bapak Ibu bab 1. Ini karena ini kayak kalau artikel kita nggak mengenal bab ya, maksudnya bagian aja atau segmen. Ya, segmen 1, 2, 3, 4. Udah ya, ini ada heading 1. Nanti ini pasti kan nggak boleh lah kita menulis berwarna biru. Ini tinggal kita ganti aja warnanya menjadi apa, hitam ya. Jadi caranya tadi diklik kanan lalu modify ya Bapak Ibu. Nanti bisa dicek lagi di videonya. Saya pilih yang 1,5, lalu karena ini subjudul, rata kiri aja. Nah, terus kemudian Times New Romance, ininya biasanya 12 aja maksimum. Udah kan? Atau harus bold, ya kalau mau bold, ininya diklik bold. Nah, untuk di result itu, di riset di result misalkan tadi ada partisipan. Nah, ini partisipan itu profil responden ya. Terus kemudian setelah partisipan tadi apa lagi? Validity and reliability test. Oke, pakai data validity, terus kemudian hypothesis test. Bisa begini ya. Nah, ini jadi 2. Kalau tadi
1, yang ini 2. Klik kanan, modify. Ini juga sama, dibikin hitam. Ini juga 12. Ini Times New Roman. Mau bold lagi silahkan. Oke kan? Oke. Nah, sisanya sama kayak tadi. Nah, terus kemudian ini Bu, yang tadi Ibu tanyakan adalah, ini ada bullets ya, ada numbering. Ini yang saya pakai yang ini, klik. Lalu di sini nih Bu, ya, bukan yang lain, tapi ini. Klik. Nah, udah langsung otomatis. Referensinya, karena referensi nggak pakai nomor, ini diklik di sini. Nah, begitu. Gimana Bu Fahmi? Baik. Terima kasih, Oke, Pak. siap. Nanti ini ada rekamannya kok. Ada lagi Mbak Yusi pertanyaannya? Adakah yang lain yang mau bertanya? 1 atau 2 penanya nanti langsung dijawab ya, satu persatu langsung dijawab. Silahkan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. By the way, ini kok ada polwan ya, saya takut ditilang. Ibu Rebecca Tobing. Siap, Prof. Siap, Prof. Ya, siap Ibu. Biasanya kita ketemu malam ya, Bu. Siap, Prof. Siap. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Question, Pak, Prof. Kenapa? Ya, Ibu Ariati, Yeah. silakan. Sorry, I didn't have my camera. Tadi kan menulis tentang bagian-bagian, kemudian apakah itu menggunakan Microsoft khusus, sehingga mungkin teman-teman ada yang nggak ada, terus kita mungkin update-nya di mana gitu. Enggak, Bu. Yang lama juga sama, bisa begitu. Oke, siap. Thank you, Ini Pak. Bapak Ibu tergantung kita kirim ke jurnal mana. Kadang-kadang jurnal itu nggak meminta kita pakai nomor-nomor itu. Ini untuk memudahkan kita aja. Ya kadang-kadang mereka nggak membutuhkan penomoran itu. Gitu. Tapi untuk sementara ya nggak apa-apa, kita tulis aja ya. I think this is lanjutkan ya. two in one, Prof. Because for writing on a dissertation, we need it. Oh ya, tentu saja. Disertasi itu memang perlu itu. Wah, Ibu mesti ikut kelas ini ya, Bu. Microsoft Office Advanced Microsoft Office ya. Nanti Mbak Yusi tolong di Ya, share Office ya Advance jadwalnya. ya. Salah, siap, Prof. Harus Ibu itu untuk memudahkan hidup Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi saya sampai di mana? Yang lain-lain kita coba ya. Ini ada destination image and novelty seeking. Saya tidak dulu mencari pengertian destination image itu apa sih gitu kan. Mungkin agak lama itu. Saya biasanya nyicil, kadang-kadang nyari yang mudah dulu yang bisa saya kerjakan gitu loh. Ya, kadang-kadang nulis kayak gini kan emang perlu energi. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya coba destination image and novelty seeking. Coba ya, apa yang bisa saya lakukan? Saya pergi ke Google biasa aja. Ya. Destination image and novelty seeking. Udah ya, lalu saya enter, klik. Lalu kemudian saya klik image di sini, Bapak Ibu. Nah, gitu kan? Nah. Kita akan melihat destination image and novelty seeking. Di sini belum ada novelty seeking ke ini juga enggak. Ada nggak destination image ke novelty seeking tendencies? Oke, ini ada. Saya klik aja. Lalu saya klik lagi biar artikelnya pop up keluar. Lalu saya cari lagi terus. Ini ada novelty seeking ke yang saya cari apa? Sorry. Tadi yang saya cari apa sih? Destination and novelty. Destination and novelty, are you sure?
I mean, that's what you're typing. Ini saya hapus dulu yang tadi punya Ibu ya. Destination image and novelty seeking. Oh, sorry. Ini benar ya, destination image as novelty seeking. Destination image, ini ada dan novelty seeking tapi tidak pengaruh ya. Destination image and ini nggak ada juga. Ini apa ini? Nggak kebaca. Saya nggak bisa baca. Ini terputus tapi who knows, kita buka aja. Pipis dulu, kamar mandi. Destination image and novelty seeking. Ini juga ada tapi tidak saling terkait. Ini juga ada tapi tidak saling terkait. Itu banyak banget cobaan hidup kita ya. Ada kita mencari penelitian terdahulu yang memang menunjukkan bahwa destination image berpengaruh terhadap novelty seeking. Alright. Ada novelty seeking ke destination loyalty, novelty seeking ke nggak ada. Ini mulai berdebar-debar nih. Jangan-jangan nggak ada penelitian terdahulunya. Destination image ke SQ Oke, belum ada. Ini cara pertama ya, nanti kita pakai cara yang lain. Cara pertama kayaknya nggak begitu membahagiakan. But anyway, tadi udah saya buka di sini. Apakah ini science apa ini? Wah, ini nggak bisa lihat. Oke, findings. Kita lihat findings. So, ini lihat hasilnya ya. Findings show significant effect of perceived value, satisfaction, and destination image on novelty seeking. Benar ya? Ada signifikan. Jadi efeknya itu signifikan. Bapak Ibu tadi masih ingat saya mencari apa? Destination image ke novelty seeking, right? Jadi ini dengan membaca abstrak ini kita bisa tahu bahwa oke, kita cek. Sekarang saya mau cari dulu apakah artikel ini sudah ada di Mendeley saya atau belum. Saya buka Mendeley. Ternyata sudah ada ya. Sudah ada, tapi ini saya akan perbaiki dulu. Biasanya hurufnya kecil semua kecuali pada kata pertama. Oke. Nah ya, nah sekarang saya pergi ke sini. References. Lalu insert citation. Go to ini udah ada, lalu pergi ke sini. Dan hasilnya kayak gini. Ya. Jadi, nah kita pergi lagi ke sini. Penelitian dia di mana sih? Singapura ya. Yes. Image for tourist revisit in Singapore study of the survey tourist major tourist destination in harbor from. Okay. Oke. Jadi penelitiannya di Singapura, terus kemudian tadi datanya hilang ya. On the bottom, I think, Pak.
Yang mana ya tadi ya? Is it destination image ke oh yang ini ya? Nah, ini kan revisit intention. Dan Ibu, Bapak, Ibu, saya akan nulis dulu di sini. Abu Bakar et al. Melakukan penelitian dengan melibatkan para turis yang berkunjung ke sebuah destinasi pariwisata di Singapura. Melakukan penelitian untuk menguji. Nah, revisit intention. Ya, yang diuji kan di sini ya, yang paling kanan ini revisit intention dengan melibatkan para turis yang berkunjung ke sebuah destinasi pariwisata di Singapura. Ya. Atau untuk revisit intention yang salah satu hipotesis yang mereka uji adalah gitu kan, pengaruh destination image terhadap novelty seeking. Sebagai hasilnya, mereka menyatakan bahwa ada pengaruh destination image terhadap novelty seeking. Alright, kita fokus only pada ini aja gitu, pada hipotesis ini, yang lainnya abaikan dulu. Kita belum sampai sana. Oke, jadi ini saya copy lalu saya paste ke sini. Alright, lalu ini saya copy lalu paste lagi ke Grammarly. Apa yang terjadi dengan Grammarly bilang, oh ini et al-nya harus pakai titik gitu. Oh ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan Grammarly, tolong di sebelah kanan ini ada sebuah ini. Yang di kanan ini ada nanti Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau yang versi yang free, tapi kalau yang berbayar tuh kita bisa memilih kita purpose kita menggunakan ini tuh untuk apa gitu. Saya nulisnya untuk academic. Jadi nanti bahasanya tuh ini ya, bahasanya tuh akan dipilihkan. Examine revisit intention by involving, ini extra verb katanya. Oh, examine revisiting, berarti ini harus pakai in. Revisiting intention by, udah oke semua. Lalu saya copy, saya pindahkan ke Words. Nah, saya tulis dulu di sini, Bapak Ibu. Ini kan Abu Bakar et al. Ya. Alright. Pindahkan ke sini. Nah, ini baru satu, Bapak Ibu. Jangan satu dong. Gitu ya. Ini baru satu, tapi jangan satu dong gitu. Tapi polanya bisa seperti ini. Atau kalau Bapak Ibu yang lain, nanti kita cobain yang hipotesis yang lain ya. Ini saya baru nemu satu. Terus kemudian saya pergi ke hipotesis, coba ya. Ke diskusi, tadi kan ada diskusi ya. Diskusi, destination image and novelty seeking. Nah, sekarang kita ke diskusi. Diskusinya itu ininya juga sama. Kita menggunakan pola yang sama. Ini pakai N aja, Bapak Ibu. Tapi sebetulnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Tapi apa ya, ntar kita untuk memudahkan ya, sekali lagi untuk memudahkan. Ini tadi siapa? Si Abu Bakar ya. Ya. Nah, caranya begini. Destination, image, and novelty.
Ini diterima atau ditolak sih? Diterima ya, nilainya sekian. Yes, accepted Ya, jadi 0.1. oke, jadi gini, hipotesis satu, hipotesis pertama eh, bukan menguji, menduga adanya, karena hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Hipotesis pertama menduga adanya pengaruh destination image terhadap novelty seeking gitu. Jadi destinasi image terhadap, dalam kasus ini atau dalam studi ini gitu ya, dalam studi ini eh, hipotesis ini, hipotesis pertama atau hipotesis ini nggak apa-apa, memperoleh nilai atau memperoleh skor CR sebesar berapa yang menunjukkan bahwa hipotesis ini gimana sih? Hipotesis ini memperoleh skor, bukan hipotesis tapi path ini, jalur ini ya, X mempengaruhi Y itu jalur ya, jalur ini memperoleh skor CR sebesar 10,424 yang menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima gitu. Seperti yang diklaim oleh Abu Bakar et al. Nah, kita taruh di sini. Seperti yang diklaim oleh Abu Bakar et al., destination image berperan penting terhadap penguatan novelty seeking seorang turis atau novelty seeking turis. Novelty seeking turis. Nah, ini kita sebetulnya bisa kita ini lagi, kita explore lagi gitu loh. Jadi untuk mendiskusikan dan nggak cukup satu ini ya, nggak cukup ini satu, tapi kita menggunakan yang lain-lain. Cuman karena saya baru nemunya satu, ya kita pakai satu dulu. Atau kita bisa pakai begini ya, destination image tercipta gitu karena olah imajinasi turis ya terhadap sebuah destinasi yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan mereka tentang destinasi tersebut. Kita bisa begitu ya. Hipotesis pertama begitu Bapak Ibu, kan dalam kasus ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, berarti ini destination berpersepsi mungkin ya. Ini kan museum 3D ya, tadi saya bilang museum 3D. Jangan buat dia yang
Ya, ya ini contoh Bapak Ibu. Ini saya coba copy, terus kemudian saya pergi ke novelty seeking. Novelty seeking. Saya pergi ke Google Translate, and then hasilnya saya copy lagi ke Grammarly, dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, seperti yang tadi udah saya sampaikan, mereka tuh nggak suka yang bentuk-bentuk yang ini, kalimat pasif. Mereka maunya kalimat aktif gitu ya. Nah, ini nih, lihat, coba di rephrase. An important role kita ganti an essential role in strengthening novelty theories. Oke. Ini which harus tambah koma. Yang ini garis biru apa maksudnya? Terlampau banyak ini nih, ya, istilah yang nggak jelas ini. This image is created because the imagination of tourists. Kita bisa ganti gimana ya caranya ya? Gitu. Coba balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Kan di sini ya yang faktor bermasalah tuh di sini. Jadi turis berimajinasi, bukan berimajinasi sih, berpersepsi terhadap sebuah destinasi karena turis berpersepsi terhadap sebuah destinasi karena dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan mereka tentang destinasi tersebut. Kita tulis ya. Jadi kayak apa istilahnya? Bagi turis yang selama ini pernah mengunjungi berbagai macam museum, akan memiliki ekspektasi yang akan memiliki novelty seeking tuh kayak yang selama ini pernah mengunjungi berbagai macam museum, mungkin akan memiliki rasa penasaran terhadap museum baru yang selama ini belum mereka kunjungi gitu ya. Misalkan begitu. Jadi ini kita membuat M itu kan sampai dengan 1000 meter. Kalau 5 km berapa? Iya. Tourist perceive is influence seperti tadi destination or tourist who Oke, saya rasa ini udah oke. Lalu saya kembali lagi ke what? Tadi saya gimana sih ini kayak begini ya, mestinya bawahnya nggak usah ya. Prof, because of the destination is a place of Singapore, I think it's Gimana Bu? Gimana? because of the destination they're talking about, because of the destination of Singapore visiting, so that's maybe they have different translate sebuah tujuan gitu, Prof. Oh, ini kita nggak ngomongin soal Singapura lagi Bu. Ini kita fokus kepada topik kita. Okay, the influences. Maksud Ibu ini cara penulisannya atau gimana? Yeah, about I don't know the perception of the meaning, maybe it will be. Oh, oke. Yeah. Coba sebentar saya ini dulu gimana Bu? Si turis ini mempersepsikan sebuah destinasi karena dia dipengaruhi oleh pengalaman dia and knowledge of the destination, mungkin relating to their visit to museum previously. Yeah, Kayak gitu ya. Yes, because of the visiting place, yeah.
kita anggaplah ini udah oke. Lalu kita tulis di sini. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Abu Bakar ini udah oke ya. Nah ini kita bisa, ini kan saya baru dari satu sumber, kita bisa tulis sumber yang lain dan kita kembangkan. Kurang lebih begitu. Sebetulnya ini bisa aja model ini terlampau besar, kita bisa kurangin ya variabelnya sehingga mungkin 4 aja cukup. But anyway, this is only for example. Begitu. Nah, ini saya save dulu. Taruh di mana ya? Oke. Bapak Ibu, saya baru masukkan dua ini ya. Saya akan sebentar. Apa lagi yang bisa saya tulis? Oke, coba ke partisipan ya. Saya cek dulu penelitian saya ini tahun berapa ya? Tahun 2020. Museum 3D. Saya membuka ini dulu SPSS karena saya akan menghitung sedap. Oke. Sambil menunggu kita akan udah kebuka. Sambil menunggu saya akan menulis gini ya. Penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan melibatkan turis yang dalam 3 bulan terakhir pernah melakukan kunjungan. Terus kemudian mereka dipilih dengan menggunakan metode, nah itu convenient sampling method, dengan metode convenient sampling. Metodenya udah ya, convenient sampling. Penulis, mungkin kita langsung, kadang penulis itu nulisnya jadi terjemahannya jadi writer, padahal maksudnya adalah the author ya. The author menawarkan atau the author menghubungi potensial responden, itu menghubungi potensial responden
untuk kemudian mengisi kuesioner daring gitu kan. Mereka yang bersedia dikirimi link kuesioner menggunakan instant messaging apa sih mobile ya, menggunakan aplikasi percakapan mobile. Nanti terserah deh terjemahannya kayak gimana. Begitu ya Bapak Ibu, mereka bisa dikirimi link. Ini saya copy lalu saya paste ke Google. Ini langsung. Bapak Ibu, saya sekali lagi, Bapak Ibu yang bahasa Inggrisnya lebih baik dari saya, silahkan menggunakan cara sendiri. Ini saya saat ini sedang berpihak kepada teman-teman yang merasa punya kekurangan dalam bahasa Inggris. Jadi kita nggak usah malu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada untuk membantu. Okay, so it's done. Lalu copy, dan ini saya taruh di mana? Saya taruh di bab 3. Nah, di bab 3 ini, bukan di bab 3, tapi di segmen 3, saya pakai sampel. Begitu ya. Oke. Measure-nya nanti, data analisisnya nanti. Kemudian kita beralih kemana ya? Ini tadi contoh udah. Sekarang kita coba yang lain lagi, misalkan perceived value and visit intention ya. Ini saya akan copy, lalu saya akan ke sini. Nah, Pak Usep, izin. yes. Izin Pak Usep. Ya, mangga. Tadi kayaknya buka SPSS mau lihat jumlah sampelnya deh. Oh iya benar. Sorry. Thank you ya mengingatkan. Saya suka lompat-lompat. Aku nunggu soalnya. Iya, bentar. Yuhu, benar-benar. Oke, sekedap ya. Sekedap. Musim 3D. SPSS. Oke, respondennya ternyata jumlahnya ada berapa? Ada 223 ya. Responden ada 223. Nah, ini kita akan olah dulu seperti apa. Deskriptif, statistik, frekuensi. Sorry ya, saya ya emang begitulah, suka lompat-lompat. Tapi ini sebentar, ini saya perbaiki dulu. 37, 38, 37, 38, 39 itu apa sih? Tiga tujuh itu education. Tiga delapan apa? Coba ya saya analyze statistik. Udah ya, ini saya copy. Lalu saya pergi ke ini lagi, ke participants.
Oke. Nah, ini AutoFit. Cara nulisnya ya Bapak Ibu, kita mana yang penting akan kita pakai, yang nggak penting akan kita buang. Saya menemukan banyak mahasiswa di pasca itu profil responden tuh nggak ditanyain gitu. Itu sayang sekali. Padahal kita bisa bercerita. Itu sesuatu yang mestinya harus. Oke, yang kita perlukan apa aja sih gitu. Ini saya ganti dulu ke sex, terus kemudian di sini ada age. Lalu di sini level of education. Education completed ya. Yang sudah di completed, terus kemudian ini occupational status. Lalu di sini marital status. Alright. Nah, ini yang kita perlukan adalah ini total, udah nggak usah lagi ditanyain. Row-nya dihapus. Terus ini juga sama. Frekuensinya nggak usah lagi dipasang. Oke ya. Nah, ini sekarang kita coba dilempengin. Sudah ya. Udah, kalau udah ini kita hapus aja. Udah kan? Auto fit ke Windows, terus kemudian di warna dasarnya di iniin, ini kita bikin 11, ini bikin Times New Romance, ini dibikin hitam. Sudah. Ini saya split 2 ya. Tinggal nanti di penerjemahkan di terjemahannya nanti aja. Oke. Mungkin ini kita ratakan. Mungkin ini kita begini Bapak Ibu. Lalu ini kita references, insert table 1. Profile of participant. Secara umum biasanya orang menulisnya nggak profil responden tapi partisipan gitu. Ini begini. Ini profil. Oke. Nah, ini tabel ini harus dibunyikan ya Bapak Ibu. Oh, ini totalnya nggak usah lagi ditulis. Kenapa? Karena total tuh cukup di sini. Oh, ini mestinya ada satu tabel yang menunjukkan total. Berapa ini? Ini 100% ya. Is it correct? Yang ini berapa? 52, berarti tadi 223 ya.
Pokoknya di sini aja cukup. Nah, jadi kita akan bercerita langsung aja tabel 1 memperlihatkan profil para peserta atau para peserta partisipan. Secara total, atau ini saya biasanya sambil buka ini Bapak Ibu, notepad ini ya. Nah, ini bisa saya turun naikkan. Tabel ini memperlihatkan profil para peserta secara total ada 223 peserta yang terdiri atas 52 perempuan dalam kurung 23,3% dan 171 ini pria ya. Kalau pria pasti wanita dalam kurung 76,7%. Oke. Terus kemudian atau mengenai usia 105 peserta berusia kurang dari 151 kurang dari berapa? Kurang dari 20 tahun. Sedangkan, nah ini kita 150 peserta itu berapa persen? 67% ya. Persen. Sedangkan, nah ini 70 ditambah 2 berarti 72 ya. Dalam kurung berapa ini? Tiga puluh 32,2 ya. 4 kali 3 12. 2% berusia 21 tahun dan lebih. Jadi kita nggak harus membahas semuanya mengenai usia. Terus kemudian peserta mengindikasikan biasanya kita paling banyak dulu lulus SLPK ya. Bapak Ibu, ini saya nulis 186 peserta ya. Ini dalam aturan penulisan kita nggak menulis angka di depan seperti ini. Ini harus ditulis 186. Nanti kita lihat ya apa yang dikatakan oleh si Grammarly. 186 peserta dalam kurung 83,4% mengindikasikan bahwa mereka memiliki ijazah SLTA, 21 peserta memiliki ijazah sarjana, terus 3, angka 1, 2, 3, 4, sampai 10 ditulisnya begini, 3 peserta dalam kurung berapa? Oh ini 21 peserta dulu, 9,4 ya. 9,4, 3 peserta itu 1,3%. Oh karena ini sama ya, memiliki ijazah sarjana dan diploma masing 3 peserta dan jangan dan dulu. Sorry. Sarjana itu 21 ya. Sarjana terus kemudian sorry.
Atau gini, dan 21 selanjutnya atau lebih jauh, tiga peserta memiliki ijazah diploma dan 3 peserta lainnya 1,3% memiliki ijazah pasca sarjana. Selain itu, nah baru ada 10 peserta dalam kurung 4,5% memiliki ijazah kurang dari SMA ya, SLTA. Begitu Bapak Ibu. Nah sekarang mengenai pekerjaan, status pekerjaan. Berkaitan dengan status pekerjaan, 154 peserta dalam kurung 69,1% adalah belum bekerja. 35 peserta dalam kurung 17,5% bekerja, adalah bekerja. Lalu kita lihat terjemahan kayak gimana. Lebih jauh, 22 peserta dalam kurung 9,9% adalah tidak bekerja, dan 8 peserta dalam kurung 3,6% adalah memiliki usaha sendiri. Oke, copy lalu translate. Copy di sini lalu ke Grammarly. Kita lihat apa yang terjadi. Ada perbaikan, consistent tuh kan, ada perbaikan. In total diperbaiki lagi, di replace lagi. Nih lihat nih, 223 ini angka di awal ya, ini biasanya lihat apa yang terjadi tuh, lihat disuruh di spelling. While, 186 ini tadi saya bilang 100 bla 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 participants. Oh, nggak perlu lagi. The diploma certificate had a, ini koma. Saya mau pertahankan diplomanya ya. Walaupun disuruh ganti. Participants 8. Nah, 8-nya nggak usah ditulis. Begitu unemployed, oh hati-hati, di sini ada 154 ditambah 9. Jadi belum bekerja dengan tidak bekerja ternyata sama bagi mereka. Jadi saya akan ini harus di ini ya, maksudnya ini digabung aja ini. But anyway nanti deh digabungnya. Penting saya bisa nulis dulu. Taruh di sini Bapak Ibu. Begitu. Nah ini nih PR saya. Ini harus digabung ya dengan unemployed di sini. Oke. Begitu ya Bapak Ibu, ini kita hampir 2 jam
saya hampir 2 jam menulis ini dan hasilnya baru segini. Artinya memang kita perlu investasi waktu yang kalau seharian mungkin bisa aja gitu. Tapi kurang lebih mudah-mudahan ini membuka Bapak Ibu punya membangkitkan ya semangat untuk menulis, memulai menulis. Saya akan kembali ke Mbak Yusi. Nanti insya Allah ada pertemuan lanjutan untuk menulis artikel ya. Pengennya sih sampai akhir ya nanti. Bapak Ibu ada waktu ketemu lagi. Step by step-nya seperti itu. Nanti Bapak Ibu nyamannya mulai dari mana sih itu silahkan. By the way ini saya akan ini dulu Mbak Yusi kita bikin judul dulu ya. Judulnya apa ya gitu. Judulnya bagaimana? Kita lihat model di sini. Visit intention, destination image. Oke. Tourist intention visit a 3D museum. Investigating tourist intention to visit a museum. Nah, judulnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Satu lagi yang ingin saya lihatkan tentang 3D museum. Dan ini akan penting nanti ya di pertemuan berikutnya barangkali Mbak Yusi kita akan belajar. Saya pergi ke Google Scholar lagi. "3D museum". Apakah sudah ada yang menulis tentang 3D museum? Nah, ini ada kaitannya dengan Bapak Ibu, ternyata pengertian 3D museum yang ada di luar sana, jadi museum 3D itu bukannya belum ada, tapi ada. Tapi yang terjadi di sana, 3D itu adalah, jadi kayak misalkan ada artefak, misalkan ada koleksi yang sangat mahal atau yang sulit dipindahkan, misalkan adanya di Mesir. Dan terus kemudian dibawa si koleksi ini dibawa ke Inggris atau ke Amerika atau ke negara lain, tapi bukan ininya, bukan si barangnya yang dibawa, tapi berupa, tapi jadi kayak semacam video mapping gitu loh. Jadi kelihatan 3D gitu. Tapi itu cuma sorotan film aja kayak hologram. Bapak Ibu pernah nonton film apa tuh ya yang ada hologram. Jadi seolah bendanya itu ada di sana. Nah, kadang-kadang misalkan pengen memperlihatkan sebuah situasi kondisi di Romawi kuno ketika mereka peperangan gitu. Dan itu seperti film, tapi kalau film kan 2D ya, 2 dimensi ya. Tapi ini 3D. Jadi kayak kita itu bisa, jadi mereka kayak kita lihat di sebuah aula gitu, kita bisa berputar, bisa melihat dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah. Jadi seperti itu konsep 3D yang ada di museum-museum di luar negeri. Tapi di Indonesia dengan gagah beraninya ini si pemilik menggunakan istilah 3D. Tapi 3D-nya itu lebih kepada mereka ngeprint sebuah image pakai printer kayak biasa orang bikin spanduk ya, terus ditempel di dinding, di lantai, seolah-olah kita lagi naik perahu, seolah-olah kita lagi dikejar macan atau entah bagaimana lagi. Yang pasti ada penyelewengan konsep 3D di sini ya, jadi kayak kreativitas yang agak melenceng ya. Jadi, nah
kalau setelah saya telusuri ternyata yang di kita itu lebih kepada museum apa ya, image museum jadinya sebetulnya. But anyway, entahlah, saya sendiri bingung itu mengertikannya apa ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, nanti insya Allah ada pertemuan lain jika masih ingin tahu kelanjutan bagaimana menulis artikel. Mbak Yusi, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Menarik sekali Bapak Usep. Ini berarti tidak lagi dibuka termin tanya jawab ya Pak Usep ya? Silakan, masih ada waktu kalau mau ada tanya-tanya. Tapi maksud saya tadi demonstrasi saya sudahi sampai di situ dulu. Oh, oke. Oke, kita masih punya waktu sekitar 13 menit lagi, 12 menit lagi. Mungkin dua penanya. Sepertinya sudah pada mahir semua ini. Ya, bisa. Mudah-mudahan bisa langsung Udah bisa semua mengilhami ya. Pak Izin, Broto, izin, makasih. Ibu Asoka. Ya, kenapa Bu Yana? Bu Yana, silakan. izin Mbak Yusi. Mangga. Saya mungkin bukan bertanya nih, saya mau komen luar biasa. Ternyata trik ini yang kita perlu banget kalau apa ya, ngebayangin harus jalannya panjang. Yang Pak Usep berikan ini kan memotivasi kita kan juga kalau ada bentuknya itu makin semangat ya menyelesaikannya. Makasih Pak Usep. Oke, thank you. Ada lagi yang mau berkomentar atau mau bertanya? Izin bertanya. Iya, silakan Ibu Endang. Terima kasih Pak Usep, luar Mangga, biasa Bu. sekali. Ini saya dapat ilmu yang baru. Saya nggak kebayang menulisnya caranya seperti ini. Dan ini membuat saya juga terkagum-kagum. Semoga saya nanti bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Ya Bu, silakan. Cuma satu hal, kadang kita susah sekali membuat suatu kerangka desain berpikir yang pertama itu loh Pak. Nah itu ada cara, adakah cara yang paling cepat dan baik ya sehingga kita mendapat suatu pemikiran, gambaran sehingga cepat melanjutkan tulisan yang sudah dibikin kerangkanya oleh Bapak. Oh, oke. Cara ini ya membuat kerangkanya ya Bu. Nanti kita ada sesi mungkin judulnya gini, 2 jam pertama menulis proposal penelitian. Ya, 2 jam pertama efektif seperti apa sih gitu? Apa yang langkah-langkahnya? Begitu ya Bu ya, insya Allah Ya, kita sehat saya semua. tunggu Pak. Terima Boleh, kasih Bu. banyak Pak. Ya, Assalamualaikum Mbak Bu Yusi, Pak Asep. ya Bu Aryati, monggo. I think your explanation is very advanced. I feel a little bit advanced because when I saw how you provide, how fast you working on the presentation. Tapi Pak, saya lihat memang menjadi motivasi yang lebih besar lagi Pak. Saya pikir apalagi untuk S3 masa sih nggak mau bekerja keras, sedangkan itu emang harus levelnya yang harus dijalani gitu Pak. Ya. Sama tadi pada bentuk-bentuk settingan aja Pak, itu mungkin salah satu challenge buat saya sehingga mendapatkan efektivitas waktu yang bisa melakukan yang lainnya yang mungkin lebih urgent gitu. Terima kasih. Oke, thank you Ibu. Oke ya Bapak Ibu ya, insya Allah nanti kita cuman saya nggak yakin dengan harinya, kadang harinya bisa anytime ya, jadi Bapak Ibu ya yang berkenan dan bisa silakan, kalau enggak nanti kita akan ulangi lagi hal yang sama gitu di waktu yang Bapak Ibu kehendaki. Saya undur diri, mohon maaf lahir dan batin, have fun dan terus ini ya, terus berkarya, jangan rebahan terus gitu. Ya, terima kasih Pak. Makasih semuanya. Mbak Yusi saya kembalikan. Saya pamit ya Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat selalu Pak. wabarakatuh. Sehat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.